Allahu wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ihwat iman rahimakumullah, langkung tipayun hayu urang sami-sami sanggakeun puji kali syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan kudroh sareng irodah timantena arurang sadaya masih keneh dipaparin mangpirang-pirang kanikmatan. Di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat sehat, sehingga ku kanikmatan-kanikmatan eta urang sadaya tiasa ngalaksanakeun kewajiban urang salaku manusia hirup di alam dunya nyaeta ku maula kamantena. Ihwatu iman rahimakumullah. Dina kesempatan dinten ayeuna insyaallah aya sababaraha hiji acara anu baris dipedar. Anu kahiji panginten bubuka anu alhamdulillah parantos dibuka kusim kuring anu sakitu ala kadarna. Teras anu kadua aya sambutan ti wakil ketua PC Persis Cangkuang. Teras salajengna acara inti nyaeta pemaparan materi ti al ustad anu mana tema ieu teh mangrupikeun tema anu jarang dibahas pangintennya, out of the box pamiseur orang Gading teh mah. Terus anu terakhir nyaeta tanya jawab salajengna dilajeng ku penutupan. Supados teu nyangkolong ting kana waktos urang lajeng wae kana acara salajengna nyaeta sambutan ti wakil ketua PC Persis Cangkuang. Mangga waktu sinarang tempat di haturanan. Pakai ini mas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir pada kajian bulanan di PC Cangkuang bertempat di Gading Tutuka 2. Pada kesempatan kali ini sangat luar biasa Ustadz bisa menyempatkan diri hadir bersama kita walaupun kondisi beliau sehari yang lalu membadalkan gitu jadwal beliau. Tadi sudah khawatir tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah walaupun kondisi masih setengah fit, kalau ke Gading diusahakan bisa hadir gitu. Jazakumullah khairan pada Ustadz dan tim. Pada jamaah, sudah beberapa kali ana hadir di Gading Tutuka 2 membuat cemburu PC yang lain kayaknya ya. Memberi semangat, tapi insya Allah semangat ini akan terus kita kobarkan dan kita sampaikan kepada jamaah bertubi-tubi yang telah kita alami. Terakhir kita disuruh pakai rasa gitu ya, setelah Ustadz Erwan. Setelah itu, setelah rasa mereda, kita mau pakai rasio, hadir lagi. Cobaan dan ujian kepada kita pimpinan cabang Cangkuang dengan kehilangan tokoh Ustadz Haji Asep Anwar Allahyarham. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kita lemah. Mari kita pompa terus semangat kita di Jamiah, karena perjuangan
jihad di Jamiah harus terus berlangkah. Apa yang telah dirintis oleh Ustadz Erwan Al-Yaham 9 bulan bersama kita di pimpinan cabang, yang Ana rasakan mendampingi beliau sangat luar biasa. Mudah-mudahan jadi jariah dan rahmat maghfirah Allah ke beliau. Amin ya rabbal alamin. Situasi yang menghukum kita sekarang, bahkan jadwal Ustadz di besok Kamis itu dibatalkan juga di Baitur Rohim. Jadi kesempatan ini sangat kita manfaatkan. Bahkan Ana ke seluruh otonom berharap, terutama ke pemuda ya. Bahkan sudah Ana minta untuk bisa hadir, karena apa yang disampaikan oleh Ustadz itu bukan semata-mata untuk nutua saja gitu. Kader ini harus bangkit, karena pengganti pelanjut itu sangat diperlukan sekali. Tapi alhamdulillah ketua pemuda tadi siap mengirim katanya. Tapi alhamdulillah hampir 50% pemuda bisa hadir. Mudah-mudahan jadi amalan solihan buat kita semua. Kepada jamaah Gading dan otonom, apa yang akan kita perjuangkan di Gading terutama untuk membebaskan ini, kalau kita bersama insya Allah, kata Ustadz Amin, apa yang nggak bisa gitunya, kita melangkah aja dulu. Insya Allah jalan itu akan mulai. Kalau sudah kita ikhtiari itu ada saja insya Allah. Ustadz Amin ngebangun 500 juta butuhnya baru ada sekian gitunya, tapi udah melangkah gitu, alhamdulillah. Padahal masa-masa yang sangat sulit gitu. Begitu juga apa yang telah dirintis oleh Al-Reham Ustadz Erwan. Walaupun Ana bagaikan kaki kiri dan kaki kanan dengan beliaunya seirama. Jadi kita sebelum musluk kita berlanjut apa yang telah kita upayakan baik di pimpinan jamaah maupun di pimpinan cabang Cangkuang. Mudah-mudahan langkah kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu panjang nanti Ustaz Amin gak kebagian waktu. Ana akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar kalau panjang. Ngaturkeun nuhun jazakumullahu khairan katsiran ka Ustaz anu parantos masihan sambutan kangge urang sadaya. Mugia anjeunna sareng paratas ieu sadaya sing dipasihan kasehatan, kakiatan tur kaikhlasan kangge teras berkiprah di Jamiah Baca Persis Cangkuang. Ikhwati iman rahimakumullah. Dina danget ayeuna urang sadaya baris kaguar tema peran Persis dalam berpolitik. Ieu teh panginten ku simkuring parantos didugikeun nembe temana out of the box. Misal orang Gading teh mah janten keluar gitu. Jarang pisan dibahas ku urang sadaya. Margi ningan dina danget ayeuna mah seueur pisan pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan anu lebet ka urang sadaya, tapi ternyata eta teh salah kaprah. Pajarkeun teh agama kudu dipisahkeun jeung urusan negara. Pajarkeun teh urang kudu milih antara Al-Qur'an jeung Pancasila jeung sajabina-sajabina. Tah begituna ieu teh asa nganyeri hatekeun kangge urang sadaya yen dikapungkur keneh anu memperjuangkan negara urang teh nyaeta ulama-ulama, khususna diantawisna ulama-ulama orang tua urang ti ulama Persatuan Islam.
Kukituna karaos pisan penting kauninga ka urang sadaya kumaha kiprah peran khususna peran Persis dina urusan negara, dina urusan berpolitik. Kukituna mangga urang siapkeun manah sarta pandang urang kangge nampi naon rupa baya anu baris dugikeun ku Al-Ustad. Kukituna ka Al-Ustad waktu sinarang tempat dihaturanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir secara langsung di Masjid Al-Kafah maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming melalui Facebook Sigabah, terutama keluarga besar Jamiah Persis Cangkuang, jajaran Tashkil, PC hingga PJ, terkhusus tentu ketua dan pengurus Tashkil serta DKM Al-Kafah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin edisi perdana setelah kita terjeda karena Ramadan tiba. Tetapi tentu pertemuan ini sekaligus menjadi istirja, duka cita yang mendalam, terkhusus keluarga besar Ibnu Hajar, baik saya sebagai pribadi, keluarga, anggota Dewan Hizbah dan juga PJ serta Persis dan Persistri Ibnu Hajar, atas musibah yang bertubi-tubi menimpa Jamiah Persis khususnya di lingkungan Cangkuang, yang dalam bahasa kami keuda ke Pak Opik nya ahna Allah tekagok. Jadi Allah sayang, tidak tanggung kita ditinggal tokoh pimpinan senior jamiah bagi kami generasi baru Persis dalam waktu yang relatif berdekatan setelah ditinggal oleh Ustadz Asep, Kang Haji Asep, kemudian Ustadz Erwan, dan kemarin termasuk sahabat ayahanda Kang Haji Asep juga. Ini tentu bukanlah perkara yang sederhana. Kalau bahasa apa dadan mah tadi nyebatkeun teh, jadi ku Allah teh dicanak teh pucukna gitu. Dalam posisi pohon
belum sirungan gitu kan, atau sedang tadi dalam posisi kita pupuk untuk menyambung generasi, oleh Allah diambil. Tentu Allah demikian tidak tanggung rasa kasih sayang kepada keluarga besar Persis Cangkuang. Oleh karena itu, yang pertama saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga terutama yang ditinggalkan. Mudah-mudahan sodakoh jariah ayahanda antum, juga ilmu yang telah diwariskan, menjadi energi yang akan selalu terbarukan. Walaupun kita belum tentu bisa persis berkiprah seperti ayah kita, tetapi warisan ilmu dan sodakoh jariah ini cukup menjadi modal utama di dalam kita melangkah, agar sodakoh jariahnya jangan sampai terhenti. Ilmu yang demikian bermanfaat tak terjeda bagi kita dan keluarga, dan juga untuk izul Islam wal muslimin melalui wadah jamiyah menurut kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, terbetik nasihat dari orang tua dan guru serta pimpinan kita di jamiyah, terkhusus kami angkatan 90 kalau di pesantren, angkatan 2000-2005 kalau di PP Persis, pemuda Persis. Satu nasihat yang terngiang sampai hari ini, sekiranya kita punya program hidup yang dipikarido ku Allah, pasti Allah nu bakal ngabiaya anana. Saya ulangi, sekiranya kita punya program hidup yang Allah ridhoi, maka hakikatnya Allah yang akan menopang kesuksesan program itu. Oleh karena itu, ketika saya dapat kabar dari Pak Opik, Gading Tutuka Masjid Al-Kapah akan memperlebar sarana prasarana jihad, sebagaimana juga yang dilakukan oleh PC yang saya sebut Ustadz Erwan ini Bapak Pembangunan. Maka tentu karena harapan para orang tua ini bukan untuk dirinya, jadi yang terbayang tuh kita masa depan. Cek paribasana, orang tua merintis mengembangkan infrastruktur tak urang nu ngamakmurkeun, maka tentu oleh Allah akan dipermudah. Keun weh iraha ngabangun mah, nu penting asetna nalika ku Allah diamanatkeun sudah menjadi azam kita bersama. Lantaran jadi ahli surga mah moal aya program nu ecek-ecek. Saya sering mengingatkan keutamaan tingkat derajat ahli surga berbanding lurus dengan ongkos pengorbanan. Hayang ka surga ari ongkosna murah moal aya, maka derajat mulia di hadapan zat yang maha kuasa pasti berbanding lurus dengan ongkos pengorbanan. Nah, inilah yang menjadi harapan besar. Seperti apa Persis di masa depan, di lingkungan Cangkuang, khususnya Gading, tergantung generasi muda sekarang. Itulah gambaran miniatur. Maka oleh kita toh-tohan dipersiapkan A, B, C, D sampai Z. Piraku sukses perjuangan tegaknya izul Islam wal muslimin, khususnya melalui wadah jamiyah. Itulah harapan dan doa. Mudah-mudahan ikhtiar segenap para tokoh Cangkuang pada umumnya,
Persis Gading Tutuka pada khususnya di dalam mengemban amanah syariah dan jamiah ini selalu dan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah. Dan bagi kita yang hari ini sedang dalam posisi tidak sehat, dalam posisi yang kurang sehat, mudah-mudahan oleh Allah segera disehatkan. Begitu juga kami yang hari ini terus berfluktuasi kondisi kesehatan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kelancaran, dan yang paling utama sikap istiqomah di jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Gading Tutuka karakternya tak jauh dengan cabang yang lain, khususnya Katapang. Ngajukan materi teh nitah pinter ustad gitu. Jadi ini tema yang bagi saya memang cukup luar biasa, terutama bagi generasi baru di Persatuan Islam. Kalau dalam bahasa kami yang sering mendapatkan nasihat baik dari akeh, dari Ustadz Jae, bisi paremen obor. Sehingga terima kasih kepada generasi baru yang mengusulkan tema ini. Walaupun tak mudah kepada saya untuk membahas dan harus dari mana mulai pembahasan. Tetapi teringat beberapa nasihat yang pernah kami terima saat membicarakan tentang siasah dan mulai diperkenalkan terhadap warisan perjuangan para orang tua di Persatuan Islam. Membicarakan tentang politik tidak dalam cara pandang pribadi tema ini, tetapi dalam cara pandang institusi, cara pandang jamiah. Karena kita sepakat Jamiah Persatuan Islam didirikan bukan karena kepentingan pribadi para pendiri, tetapi Jamiah Persis didirikan karena tuntutan syar'i. Antara lain surat Ali Imran yang mengharuskan adanya ummah sebagai bagian dari umat dakwah. Maka tidak salah sekiranya membicarakan politik dalam kerangka Persis harus selalu melibatkan dua sisi. Yang pertama sisi syar'iyah, yang kedua pandangan Persis sebagai jamiah. Nah, saya akan mulai yang pertama dari sisi syar'iyah, yang saya sebut khosois siasah syar'iyah, karakteristik siasah syar'iyah dalam kerangka bagian dari fikih muamalah. Tak bedanya dengan fikih jual beli, tak bedanya dengan fikih muamalah yang lain. Dalam kerangka inilah generasi baru di Persatuan Islam memang perlu diakrabkan, karena kapikih dagang mas sudah sering balitungan dilakukan. Apakah dalam urusan siasah tong aya balitungan? Sehingga kata orang tua dalam urusan politik dua saku tercukup, bisi jebol kudu 10. Nah, jadi urusan fikih dagang kalkulasi perhitungan dilakukan, tapi ketika masuk di politik padahal ranahnya muamalah, maka terkadang ada sikap yang boleh jadi agak beda gitu.
padahal masuk di ranah yang sama. Nah, oleh karena itulah dalam kerangka syariah ini, maka siasah oleh para ulama yang juga telah dirangkum oleh para ulama Persatuan Islam, sebut saja Ahasan, Pak Isa Ansori, Buya M. Nathir, Ustadz Abdurrahman, sampai kepemimpinan hari ini guru kita Ustadz Aceng Zakaria. Maka siasah dapat dimaknai dalam pengertian khusus. Yang kedua, siasah dalam pengertian am atau makna umum. Ketika membicarakan siasah dalam pengertian khos, maka ranah siasah di muamalah itu sempit. Karena yang digarap hanya satu bidang pidana. Dalam pengertian sempit, berarti siasah lebih kepada ijtihad hakim di dalam memutuskan perkara nu teu aya rengkolna dina Quran Sunnah. Sorry orang Singapura, apa rengkol? Tidak ada teksnya, tidak ada nasnya. Misalkan ketika seseorang mencuri satu kali, jika nilai barang yang dicuri itu memenuhi nilai 1/8 gram emas, maka dihukum potong tangan. Potong tangan sampai pergelangan. Itu nas, ada teksnya. Begitu maling kedua kali disilang, kiri, tangan kiri, kaki kanan, nas. Tapi pada saat maling ketiga dan seterusnya, di Quran Sunnah tak ada bentuk hukuman, maka bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Tak itulah siasah. Jadi lebih kepada politik hukum yang terbatas di bidang pidana. Ketika ada satu perkara pidana, delik pidana yang tidak ada nasnya, hakim berijtihad. Itulah siasah, itulah politik dalam pengertian khos. Inilah antara lain yang disampaikan oleh perwakilan ulama, antara lain oleh Syekh Zainuddin Ibnu Nujaim dari madhab Hanafi. Dua, siasah dalam pengertian umum. Dalam pengertian umum, siasah lebih luas. Cakupannya bukan hanya membicarakan tentang urusan ranah pidana, tetapi berkenaan dengan urusan daulah, yaitu urusan kenegaraan, urusan pemerintahan. Kita menyebutnya urusan tata negara. Juga membicarakan tentang sultah, yaitu urusan kekuasaan. Jadi pidana hanyalah salah satu subsistem. Kalau dalam pengertian khusus justru hanya menggarap itu, politik itu. Dalam pengertian umum ternyata cakupannya lebih luas. Pidana hanyalah salah satu sub di dalam daulah dan sultah. Ini antara lain dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika beliau mengutip penjelasan Ibnu Aqil, seorang ulama yang wafat tahun 513 Hijriah. Dari penjelasan para ulama itu, mau yang khusus mau yang umum, ada kesamaan, ada benang merah yang dapat kita ambil, bahwa siasah secara syar'iyah itu mengisyaratkan dua unsur,
yang berhubungan secara timbal balik, tak bisa tak dalam bersiasah pasti harus ada satu pihak yang mengatur, yang kedua pihak yang diatur. Dilihat ada keterlibatan dua unsur inilah siasah dalam syariah mirip dengan ilmu politik dalam pemikiran sekuler. Saya ulangi, Bu. Jadi karena siasah mengharuskan dua unsur, ada yang mengatur, ada yang diatur. Semata-mata melihat unsur ini, siasah dalam pandangan Islam mirip dengan ilmu politik dalam pemikiran sekuler. Tetapi bedanya yaitu dari segi fungsi. Ternyata siasah di dalam Islam tidak sama dengan politik dalam pemikiran sekuler. Yaitu dalam syariah yang disebut dengan siasah tidak hanya menjalankan fungsi khidmah, bukan hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi harus ada fungsi islah, yaitu pengarahan, pembinaan, perbaikan. Sementara dalam politik fungsi yang dimainkannya cuma satu, yaitu fungsi khidmah, pelayanan, tanpa ada islah. Dari sinilah Bapak Ibu, politik tidak identik dengan siasah syariah. Karena siasah syariah punya aturan dan prinsip sendiri. Tetapi tidak harus selalu pada saat tidak identik selalu bertentangan. Ini penting saya sampaikan. Karena inilah yang ditanyakan oleh guru kita, almarhum Ustadz Ikin Sodikin, kepada para pemimpin partai yang dia mengaku partai Islam. Ki pertanyaannya, saya juga tidak mengerti waktu itu Ustadz punya gagasan dari mana, jeung kudu kumaha ngajawab. Oke, Ustadz nanya waktu mengadakan pertemuan dengan para pimpinan Persis, para tokoh partai. Pertanyaannya gini, Bang, politik yang abang mainkan itu apakah politik Islam atau politik Muslim? Karena pemimpin partainya pinter, cigana lamun ke orang gading dijawab. Karena pinter ini bukan pertanyaan tapi nasihat bagi kami. Bisi kami lupa perjuangan. Saya ulangi, Pak. Jadi kenapa saya harus mulai dari sini? Sama seperti nanti dalam berekonomi. Ekonomi syariah ker Islam atau ker Muslim? Muslim na beunghar, Islam na anger sangsara. Ngabangun masjid hese padahal mau beunghar. Berarti bukan untuk Islam. Nah, maka itulah penting disampaikan oleh orang tua kita bahwa yang disebut dengan siasah syariah punya karakter, punya aturan main, tidak selalu identik dilihat dari dua fungsi itu dengan politik sekuler. Tetapi saat tidak identik, tidak harus selalu semuanya bertentangan. Oke, sambil contoh kepemimpinan, bagaimana format pemilihan. Lihat Bapak Ibu, ketika Quran memberikan legitimasi seorang pemimpin dalam Islam itu, mekanismenya kan secara umum dua. Satu ditunjuk dari langit, itulah kepemimpinan para nabi yang disebut dengan wahyu. Ini yang ingin diklaim oleh orang Syiah, bahwa kepemimpinan Syiah bukan hasil pemilihan tapi mandat dari langit.
Karena mandat dari langit, beda klaim pecah gambaran lain ti langit, dalam munti langit memual pecah. Itulah kepemimpinan para nabi. Yang kedua melalui ikhtiari pemilihan yang disebut syuro. Pertanyaannya, ari mekanisme dan model syuro cek Islam aya teu? Apakah harus pemilihan langsung? Apakah harus pakai perwakilan? Ternyata praktek politik zaman sahabat ketika Nabi wafat, peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah, dengan terpilihnya Abu Bakar, padahal Abu Bakar itu terjadi kuda hidung aca, tidak pernah jadi balon. Mun bapak pemilihan RT RW jadi balon eleh leuheung, Abu Bakar mah terjadi balon-balon aca. Itulah perwakilan yang sifatnya pemilihan langsung, tapi diwakili oleh para tokoh. Namanya bai'ah in-iqad, yaitu peserta perwakilan umat sepakat kepemimpinan Abu Bakar. Besoknya bai'ut ta'ah, semua hadapan umat masih diumumkan Abu Bakar jadi pemimpin. Bai'at ketaatan, bukan bai'at pemilihan. Itu contoh. Jadi mekanismenya syuro, tapi bentuk syuronya seperti apa? Itu siasah, bukan nas, bukan ta'abudi. Maka begitu masuk ke pemimpinan masa Umar menyadari situasi setelah ditinggal oleh Nabi, politik keamanan dalam negeri tidak kondusif. Umar khawatir, saat nanti saya wafat, jangan sampai terjadi kembali gonjang-ganjing. Maka Abu Bakar wafat, Umar semua sepakat tampil. Tapi setelah Umar wafat, apakah akan kondusif pemilihan? Belum tentu. Maka Umar menunjuk perwakilan jadi tim formatur, yaitu 6+1 Ibnu Umar. Di antara anggota formaturnya yaitu Ali bin Abu Thalib, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, dan Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar punya hak memilih dan tidak punya hak dipilih. Bisi pajarkeun nepotisme, bisi pajarkeun KKN putra mahkota. Sudah beda. Pemilihan Abu Bakar begini, pemilihan Umar begini, terpilihlah Utsman melalui tim formatur. Itulah bai'ah in-iqad, jadi pemimpin. Besoknya bai'ah ta'ah kepada umat. Tilu sistem. Keempat, Ali bin Abi Thalib dalam situasi yang genting, tidak kondusif, keamanan dalam negeri sedang tidak stabil. Pemilihannya cepat. Sebagian daerah menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, khususnya Damaskus. Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi inilah yang disebut dengan siasah syariah, yaitu diberikan modelnya adalah syuro, tapi formatnya maka bisa jadi antar generasi, antar zaman. Karena apa? Tantangannya belum tentu sama. Begitu juga kepemimpinan umat Islam, kepemimpinan jamiah dari periode ke periode. Nanti yang akan saya perlihatkan fakta sejarah Indonesia dan Persis menunjukkan bahwa walaupun Islam tidak menentukan format, mau coblos kartu, colok irung, dan kayak mau kecolok irung langsung tekan kartu, maka intinya tercipta ijab kabul akan akad kepemimpinan. Nah, maka kita pakai yang versi barat, maka menggunakan model barat selama prinsipnya tidak bertentangan. Itulah contoh. Politik sekuler tidak selalu bertentangan, walaupun secara prinsip Islam berbeda dengan politik sekuler. Inilah Bapak Ibu
yang perlu saya sampaikan, karena hari ini masih ada sebagian saudara kita yang sama sekali menolak sistem politik Indonesia yang disebut semua togut. Tapi anehnya cicing di Indonesia gitu masih buka KTP padahal produk togut. Nah, jadi jangan sampai generasi baru kita justru akhirnya bias. Perlu ditegaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang tadi harus hitam putih, mana yang bisa diplomasi dan kompromi. Itulah siasah syariah, dan di mana irisan dengan politik sekuler dan sama sekali mana yang memang tak perlu untuk dikompromikan. Oke, contoh terakhir karena sudah jam 10 gitu. Setengah 11. Contoh terakhir. Sekarang kita sepakat syariat Islam itu harus menjadi panglima. Ayat-ayat suci harus di atas ayat-ayat konstitusi. Semua sepakat, tapi bagaimana memperjuangkan? Kita pernah mengenal dua model di antara orang tua saat Indonesia dijajah, penjajah mau meninggalkan kosong kekuasaan. Yang satu mengenal dengan istilah revolusi yang digagas oleh orang tua kita, Kartosuwiryo. Mau sukses mumpung kosong rebut. Yang kedua ala Pak Nasir dan Pak Isa Ansori. Gak akan sukses kalau dilakukan demikian, menimbulkan perpecahan dan berdarah-darah banyak lewat parlemen. Dua nana teh ijtihad. Karena kita diwajibkan menegakkan syariat Islam, tapi modelnya kumaha? Apakah harus diruntuhkan heula nu lila, ngabangun anyar boborot kuriak gede? Lamun tadi diruntuhkeun lila, itu dua-duanya siasah. Tujuannya sama, menegakkan supremasi syariah. Nah, maka di situ berarti beragam cara, selama tidak menghalalkan cara, semua cara dihalalkan. Yaitulah siasah. Jadi siasah adalah alat, bukan tujuan. Dalam Islam, kekuasaan bukan tujuan. Kekuasaan adalah alat mendistribusi keadilan, kesejahteraan secara merata. Tanpa kekuasaan lambat, kurang power. Maka dengan kekuasaan ada power tapi bukan tujuan. Itulah siasah syariah. Dalam praktek ada bagian dari siasah wad'iyah sekuler yang bisa dipakai model selama tidak bertentangan, selama Islam tidak menetapkan. Ini persis dalam konteks jual beli. Jual beli mengalami perkembangan model. Dulu kenapa disebut bai'un? Karena ciri orang deal sepakat itu saling salam. Bukan kia salamna teh da, bai'un teh depak. Kia salamna teh deal gitu. Sekarang lewat teknologi, kapan bujeng-bujeng panggih jeung nu penjual pembeli sakapeung barang oge sok katipu. Ya, sama jangankan tadi online lah, ieu mah ka supermarket. Kan urang mah asalna mah kieu ka warung mah meser, kapan ka supermarket mah henteu neng meser tara. Asup sakapeung mah geus dikeranjangan, dihitung duitna teu cukup disimpen we, teu disimpen-simpen deui. Ceuk si pramuniaga teu balik si bapak ngariweuhkeun. Pan teu ngobrol-ngobrol acan, jual mayar we jadi. Sekarang apalagi tidak bertatap muka. Tas siga kitu, Bu. Itu semuanya alat. Semuanya bukan tujuan. Selama alatnya tadi dibenarkan, tidak bertentangan ketika Islam tidak memberikan tolok ukur dan bentuk baku, maka disitulah peran siasah. Inilah sekali lagi Bapak Ibu perbedaan dan kesamaan antara siasah syariah dengan politik dalam pengertian sekuler.
Di satu sisi ada yang bisa diadaptasikan, ada yang bisa dikompromikan selama tidak membicarakan urusan prinsip. Bahasa orang pesantrenna disebutna mutagoyirot variabel. Itulah Bapak Ibu catatan awal yang perlu saya sampaikan. Maka dari situ kita ingin menegaskan kembali bahwa yang disebut dengan fikih siasah atau siasah syariah yaitu ilmu syariah yang mempelajari hal ihwal, seluk-beluk satu pengurusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya. 2. Pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam, tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bagi Anda yang serius mempelajari, kurang lebih ada 4 objek kajian siasah Islamiyah. 1. Siasah dusturiyah, membicarakan tentang fikih tata negara. Apakah ada Islami itu lamun ketua pakai wakil atau ketua ku para ketua? Mana dalilnya? Ketua, wakil ketua, atau ketua umum para ketua? Mana dalilnya? Tah persis matos meraktek dibuat konun. Kenapa tidak AEDART? Maka itulah siasah dusturiyah, dibuat sampai jenjang PP sampai ranting. Itu teh fikih dusturiyah, fikih tata negara, minimal di dalam persis. Nah persis matos dipraktek sampai ada istilah muktamar muswil, itu teh praktek tata negara, disebut nate miniatur Islam, suratun musogorotun. Ngan kulantaran teka bentuk rarasaan mah rapatnya sanes ibadah. Muswil musjam teh siga san ngantor teh siga as. Nah itulah yang bahaya. Saya khawatir pikiran sekuler yang sudah masuk, istilahnya masih istilah syar'i, beat, toat, tapi rasanya rasa sekuler. Sampai ka ngantor wae harorea, lantaran asa teu ibadah. Boleh lah ke format mah nah ngantor teh kedah tatap muka, itu makan teknis. Engke makan aya virtual office, kantor virtual kan itu mah teknis. Tapi rapatnya itu sendiri bagian dari jihad. Jadi ari ka masjid disangkana teh malaikat nyatet, ari ka kantor mah malaikatna teh aya disangkana teh. Pan eta teh aya keneh di urang teh. Atuh rek kumaha tadi ngobrolkeun bab siasah, panggih wae hese. Komunikasi wae susah, maka rapat itu dalam konteks jam'iyah bagian tina bab jihad, bagian tina fikih dusturiyah. Maka model dan materina mangga kantun diatur. Teknis Islam tak akan ikut campur, tapi posisi musker muswilnya, nah itu bagian dari fikih dusturiyah. Jadi kabudak ngora tong waka ngobrol nu badag gitu. Ngobrol badag tadi negara, ngobrol tadi tingkat provinsi atau urang kota kabupaten. Di jam'iyah itu teh praktek tata negara yang luar biasa. 2. Membicarakan siasah maliyah, bukan maliyah pribadi, tapi bagaimana pemimpin memberdayakan dan mengelola potensi-potensi ekonomi, termasuk tadi APBJ, anggaran pendapatan belanja jam'iyah dah gitu. Saya ambil contoh. Nanti kalau ada waktu akan saya bedah APBN Nabi selama 9 tahun negara Madinah.
Oke, saya tak akan membicarakan sisi pendapatan dari lain-lain, apalagi nanti dengan diberlakukan kas negara yang disebut BM, Baitul Mal zaman Umar. Lihat Bapak Ibu, ketika Abu Bakar terpilih, saya mau nanya, berapa kas negara Islam pas Nabi pupus? Halo, araya itu sekali deh. Begitu Nabi wafat, berapa kas yang ditinggalkan oleh Nabi untuk Abu Bakar? Halo, bisi urang asa pangsangsarana. Oke, saya ambil tarik ke Persis. Di zaman Persis pertama saya bendahara. Halo, cik bendahara pertama Persis saha? Pernahkah ibu dapat catatan sejarah berapa kas Jamiah Persis generasi Pak Isa Ansori? Siapa bidang ekonominya? Kan mungkin make biaya kan? Oke, orang canak bab ngompreng ngaji bala-bala awe wungkul. Bu tingali. Persis berdiri 100 tahun. Mau 100 tahun. Iya mah orang nyandak income pengeluaran ke bala-bala wungkul 100 tahun ngabiayaan bala-bala sabaraha triliunan untuk ngobrolkan kantor. Di zaman Ahasan Persis berdiri sampai sekarang unggal aya acara pengajian bala-bala mangga hitung 100 tahun tah ngamodalan bala-bala nawae gitu tinggal. Berarti kan tidak mungkin kalau tidak piawe mengelola negara Madinah. Maka itu contoh bagaimana sumber-sumber daya dikelola menjadi bahan bakar dakwah. Padahal dalam kondisi belum tentu rata pendapatan, terutama kaum muhajirin yang kekayaannya ditinggal karena ditindas. Tersebutlah orang nyendak tina kurban wungkul. Orang nyendak Nabi. Saur para sahabat, Nabi itu kalau berbicara kekayaan pribadi sehari-hari orang termiskin. Ibu, apa contoh miskinnya? Nabi itu rumahnya tipe RSSSSSSSS. Sempit sekali. Mana dalil sempitnya? Kalau Nabi sedang tahajud mau sujud, kaki Aisyah digeserkan. Itulah ruang tamunya. Multifungsi. Digeser kan? Heureun. Ibu makan can pernah badai tahajud, suku bapak digeser, paling ditalapung. 2, spring bed Nabi. Kalau Nabi bangun tidur katingali kan naon tapak jerami kan nu sunah rasulna melain lamun tetapak jerami teu nyunah rasul kan bukan itu. Tetapi betapa dengan keadaan seperti itu tah Nabi mah siga nu sangsara tapi lebah jihad. Nabi itu menunjukkan orang terkaya. Oke, mari kita hitung kurban. Nabi kurban terakhir ibadah haji tahun 10. Lamun ibu dapat dalil Nabi kurbannya 2, itu berarti tahun pertama disyariatkan yaitu tahun kedua saat syariat kurban dengan 2 gibas. Nu tandukna ranggaek apa ranggaeknya gitu. Jadi disangkana lamun tadi nu penting mah lain dagingna tandukna badag nyunah Nabi gitu. Kajian begang asal tandukna salah paham tentang sunnah kan. Tapi ka urang teh peureum nungtuna ge da wati rek mencitna oge da me gitu kan. Itu teh tahun pertama. Dalam kondisi sahur Nabi, hei para kurbani, tidak boleh ada jatah lebih dari 3 hari. Menunjukkan kondisi mustahik lebih banyak daripada yang kurban. Tapi 1 tahun berikutnya ala pek ayeuna mah rek tadi wadakhiru rek ngere
Rek ngadengdeng, berarti dalam 1 tahun Nabi berhasil memulihkan kondisi ekonomi rumah tangga para sahabat. Nu asalna jumlah kurbani sedikit, tahun ketiga melimpah. Maka Nabi saja mual kurang 10, apalagi puncak sampai 60. Nabi sendiri yang 10 bahkan sampai 20 mencit nyarira, 60 onta kadelen sapi. Istrinya 9, ti Nabi di pasihan. Tinggal ibu, sapa poe sangsara, tapi urusan ibadah pangbeungharna. Orang etang bu, 1, berapa harga unta? Sekiranya harga unta per ekor itu 750 dirham. Kita hitung 1 dirham sekarang diantam berapa untuk emas? Dikalikan 9. Ambil rata-rata tiap tahun 8 onta. Itu hanya Nabi. Apalagi ngitung yang 30-60. Belum Utsman bin Affan, belum tadi Abdurrahman bin Auf. Ini sisi pendapatan belanja jamiah saja dari sisi kurban wae luar biasa. Itulah contoh Pak yang namanya fikih siasah maliyah. Jadi punten pisan Bapak Ibu, mengatur sisi siasah maliyah sanes paloba-loba saldo. Da kanggo naon saldo loba program teu jalan. Tapi nu hade mah program produktif jalan saldo loba kan pinter eta. Kumaha we carana? Nah, saya ambil contoh. Ini petunjuk dari orang tua. Pada saat saya tidak pernah tahu bendahara Persi saha. Zaman awal. Sampai zaman Ustaz Abu Rahman wae mas sedikit orang yang tahu siapa bendaharanya. Tapi bagaimana seorang pemimpin nitipkeun kanya para mubalig ke agnia. Sampai kata guru saya, sampai wafatna Ustaz, teu pernah tahu saha nu ngagantungkeun beas dina motor. Tapi bisa rutin. Itu kehebatan pemimpin. Walaupun terkadang tidak perlu tahu siapa dan dari mana. Tapi kebutuhan jamiah paling tidak cukup ge henteu kurang. Tapa nepi ka pupusnya teh apa? Saha nu masihan. Ternyata tradisi ini diterapkan lagi ke generasi berikut. Kealaman dah kusim kuring jual aya beas dina motor. Nepi ka pupusna teh apal ngan kulantaran urang diwartosan tah cara yang disebut piku siasa. Terkadang dengan cara yang disebut trendsetter itu perlu untuk membangkitkan semangat yang lain. Maka turunlah ayat wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Nuku batur dipakai dalil muhasabah. Padahal itu kejadiannya adalah trendsetter dalam pemberdayaan keumatan. Karena saat itulah Nabi sanurek sodako. Ngacung sahabat. Abdi bawa sakaresek. Nabi ieu titip kanggo jamiah. Maka yang lain naon ieu eueuh? Uwi heula ka imah. Nepi kaya tadi sendal capit sabelah pasikeun gitu. Naon kumaha cewek dijual. Terima semangatna. Naon aya cincin besi. Eta ge ngan geus naon doa. Pokona mah. Nah itu contoh. Jadi bagaimana supaya sumber daya yang terbatas tetapi bisa efektif, efisien di dalam menopang. Cek sepuh mah bae teu melimpah oge ngan di mana butuh aya. Kitu dah, begitu butuh aya we pun urang. Lantaran lamun loba duit kalau kabingung diaudit. Kalau we duit mah komo nu batur anu sorangan onaman da genah kan. Da ieu mah nu batur. Maka paingan rek lebet ka surgana lila. Auditorna loba dah kitu di mana ya auditor teh aduh. Begitu pas butuh aya kan luar biasa. Tah itu piku siasa politik di bidang ekonomi dan keuangan.
prakteknya tuh sampai siga kitu gitu. Bahkan yang terakhir nih, sebelum saya lupa, siapa yang pertama kali menetapkan gaji bagi taskil jamiyah? Umar dah. Kan kieu kejadianna teh. Begitu Abu Bakar dilantik, kan Abu Bakar dagang. Maka begitu Abu Bakar dilantik, besoknya ke pasar keur nanggung beas. Kapergo ku Umar. Kata Umar, "Hei Abu Bakar, kalau Anda di pasar siapa yang mengurus umat?" Kata Abu Bakar, "Kalau saya ngurus umat, saya ngurus saya." Sudah, maka Umar mengusulkan sekarang masuk kebijakan negara, yaitu subsidi bagi khalifah, tapi bentuknya bukan cash lauk pauk. Jadi kan sudah banyak nge-SK-an sorangan, SK lauk pauk untuk Abu Bakar, tertanda Abu Bakar, kan bingung atuh dah. Maka Umar yang memberikan masukan, dibuatlah menjadi aturan jamiyah, yaitu ketua umum sanes digaji, disubsidi oleh jamiyah, tapi bentuknya lauk pauk. Begitu tadi sudah dalam kondisi kondusif, akhirnya dengan uang cash. Maka di akhir hayat saat wafat, aya keneh teh teu kabalanjakeun, Abu Bakar minta dikembalikan lagi ke kas PC. Gitu Pak marukan kumaha. Mulai nanti berkembang itu ada BMT di zaman Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menetapkan kebijakan cukai 10% yang disebut usur bagi barang impor. Orang kafir boleh, silahkan Anda mengelola di wilayah kekuasaan saya, tapi pajak 10% cukai. Maka income selain tadi dari subsidi, dari ghanimah, bagaimana veteran perang Badar mendapat santunan, alumni Uhud, itu teh patah, itu teh contoh. Jadi sekali lagi ini penting saya sampaikan, karena membicarakan siasat syariah itu bukan utopia, bukan mimpi, dan bukan teoritis, tetapi gambaran praktis. Apa yang ditunjuki Quran Sunnah dipraktekkan, dan fakta sejarah itu telah membuktikan. Oleh karena itulah, dari pemahaman-pemahaman ini, orang tua pendiri dan pelanjut persatuan Islam memberikan nasihat, pandangan yang kemudian juga telah menjadi kebijakan, bahkan peraturan dan panduan persatuan Islam di dalam bersiasah. Pertama, secara ideologis syar'i, Persis memandang bahwa politik berfungsi kurang lebih ada 3. 1. Politik adalah alat untuk memperjuangkan tegaknya kalimatullah melalui jalur politik. Politik tidak melulu membicarakan dalam konteks pemerintahan luhur, bisa TRT, TRW. Makanya semangat bagaimana agar ketua RT, ketua RW kabeh dicepeng ku para mujahid. Paling tidak perkembangan Islam di satu titik terganggu, karena para penguasanya adalah pro-Islam. Baik, RT nama sakapeng teu kudu jadi orang Persis. RT na boleh jadi terjadi orang Islam, tapi perkembangan Persis dan perkembangan Islam di titik itu tak pernah diganggu. Walaupun nu ngajabat batur berarti orang yang menang politik, walaupun tanpa kita yang pegang, tapi perjuangan dakwah tidak pernah diganggu. Itu contoh Pak, supaya kalimat Allah tetap tegak. Nah, jalur politik di kita terlalu formal ukurannya, pemerintah TK pusat, DPR, ari jadi tarung ketua RTW teu siap mal bisa. Bahasa sepuh jol hayang panen melak wae henteu.
Tidinya heula pendidikan politik Persis mah teu ti kapungkur, Pak. Di daerah pertarungan Persis itu sudah pengalaman ti handap. Antara nu netral pejabat di handap teh kitu jeung nu pro. Sampai katawa dituar kan gitu dah baheula teh dah. Teu pira bab kunut subuh. Bab qomat takbir hiji takbir dua teh panepi ka dituar heula tawat. Kan itu teh politik. Bukan lain beda dalil, urusan ustad beda dalil mah. Tapi kan ada ketersinggungan. Eleh dalil dalilut. Di lobi kan bangsa aparat gitu. Komo kami mah, Bro. Kami ini di lingkungan TNI kan, antara Sesko Kapolri. Karena ada pejabat Jamiah Persis PJ na orang Kapolri. Jeung Ustaz Syarif Sukandi ti Kodam. Begitu tadi aya nu mitnah teh pan nambah eta. Nambah lantaran begitu Kapolri datang kalaka dicarekan laporna gitu. Lantaran sobat kuring mata kuajar mun ngaos Ustaz Syarif Sukandi bawa bedil disimpen dina mimbar. Lamun keur Jumatan ngomong ditembak saku aing kitu dah teh. Asli. Mata khusu ngaosna teh. Lain khusu ngabandungan sieun ku pesta. Nah itulah contoh politik. Jadi ngapain kita menguasai gitu sumber daya politik, aya perkembangan Islam lambat berarti kalah. Nah itu tujuan yang pertama dalam pandangan Persis. Dua, media pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Semua dalilnya tos apal. Tagoyurul munkar merubah kemunkaran yang pertama bil yad heula. Berarti dengan kekuasaan. Sebab dengan kekuasaan punya kewenangan. Baru lamun teu mampu kulisan di mimbar, di medsos. Terakhir oleh hati. Sacenah ieu mah abdi mah ngewa weh dina hate. Atuh jolo leutik beurih wae atuh. Kabeh we jual hayang ku hate kabeh ge bisa. Nah kan kesempatan matak dulu ya pemuda Persis. Siapa yang ngabubarkeun dansa-dansi di Bandung? Pemuda Persis, zaman Ustaz Suraidi ketuana. Nah, boga power lantaran tadi aparat TNI jeung aparat polisina dulur urang. Nah, da pusing aparat oge atuh hese nya atah we aparat mah. Nu teu meunang mah tara kerjasama teu bebeja gitu. Kan jubrod we dibubarkeun. Tambilian. Nah, itulah politik. Ieu mah beki urang boga kekuasaan maksiat beki loba. Berarti kuat kene ada apul iman nu hate. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ingat berpolitik itu bagian dari ibadah. Sarana aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi siga urang dagang ke orang Islam mah ibadah. Urang sakola ibadah, urang ngagarap. Nah begitu pula aktivitas politik bagi kita adalah bagian dari ibadah. Nikmat mangarasa rugi. Duh kamari paling ngabiayaan eleh. Rugi moal lamun niatna memang tadi lempeng rek ibadah. Eleh nya siga dagang rugi dagang deui. Kapan kitu nu disebut politik secara pandangan Islam menurut Jamiah dinikmati. Nah, kapan nikmatna amis teh saprak pahit, Bu? Urang teh berterima kasih kepada pahit karena rasa pahitlah kita merasakan manis. Ieu mah karege sakali eleh jauh punung. Oh, atau lain oge pejuang gitu makan hudang cekolot teh mah. Batur mah nepi ka paeh Bilal mah tadi gencet batu, ieu mah teu pira disiku saeutik gitu mah. Guson cenah moal deui gitu. Nah, boborot. Eta mah konsekuensi boborot mah. Nah, kapan tadi tidak akan ada nilai mulia kecuali berbanding lurus dengan ongkos perjuangan. Sing sumanget melak deui ti ayeuna 2024 gitu kan. Sok ti ayeuna yang jadi naon? RT RW lurah. Nah, itu teh sebagai bagian dari ibadah kita. Tah sujud rukuna teh kitulah. Dinu salat mah kitu rukuna, tadina siasah mah siga kieu. Itulah sekali lagi pandangan politik menurut Persatuan Islam. Ini ditegaskan. Nah, ini penting saya sampaikan ke generasi baru. Ini contoh. Ini seperti yang ditegaskan
oleh orang tua kita dalam manifest perjuangan Persis tahun 56 hasil muktamar ke-6, yaitu tahun 56 tanggal 15-18 Desember. Kurang lebih ini aslinya, saya tidak edit. Persatuan Islam sejak berdirinya bersemboyan hendak mengembalikan umat Islam kepada pimpinan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka isi semboyan dan inti dakwah itu bukan saja terbatas dalam lapang akidah dan ibadah, tetapi lebih luas daripada itu, ialah berjuang menegakkan keyakinan dengan Al-Quran dan Sunnah, berjuang dalam politik memenangkan ideologi Islam. Hal ini ditegaskan oleh orang tua kita yang menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia, Buya Nasir. Beliau dalam pidatonya menyatakan, Persatuan Islam sebagai satu perkumpulan yang hendak membawakan kepada umat yang banyak ajaran-ajaran Islam yang syah diambil dari Al-Quran dan hadis, yang mengajarkan ma'ruf minal munkar, mengerjakan ma'ruf min munkar, terlepas dari apa yang dinamakan politik. Persatuan Islam yang banyak melakukan pekerjaan dakwah mempunyai satu fungsi yang paling besar, yaitu apa yang tidak tercapai oleh partai politik seperti Masyumi atau PSII harus dilakukan oleh Persatuan Islam, di mana orang sudah ngeri mendengarkan politik. Kalau mendengar nama Masyumi ngeri, tapi kalau Persis sebagai suatu perkumpulan dakwah saja masih terbuka. Jadi peran partai politik terbatas. Justru dengan wadah Persis, siasah itu menjadi lebih luas, yang tidak bisa dimainkan oleh partai politik, yaitu untuk memperkokoh barisan umat Islam, untuk memberikan peranan, perasaan tanggung jawab untuk menyusun kekuatan umat. Tetapi ingat, nah dalam bahasa langsung itu pakai ingat, tetapi ingat, politik kita tergantung dakwah kita. Mau seperti apa carut marut politik dibenahi, ya sejauh mana keseriusan dakwah kita, terutama kepada para pengambil kebijakan. Contoh, Quran melarang korupsi. Quran di korupsi. Nah bongan hanya rekwai korupsi, gasnya Quran di korupsi. Berarti hanya formalitas saya disumpah. Tapi nilai Qur'annya kan belum nembus ke hati, tugas urang. Keun we nu ngantos sumpah nama saha, tapi mengajarkan isi sumpah itu, pan itu dakwah Persis yang tidak mungkin dilakukan ke partai politik. Itu diantara gambaran kata Panasir. Jadi peran Persatuan Islam ketika tidak jadi partai politik, jangan dianggap tidak sedang berpolitik. Itulah politik Persatuan Islam, politik dakwah dan pendidikan. Justru ini tak mungkin dilakukan oleh partai politik. Kemudian membicarakan tentang politik praktis, yaitu politik yang berorientasi kepada kekuasaan. Maka Jamiah Persis punya pandangan, dan ini juga kembali penting bagi antum generasi baru, yaitu Jamiah Persis dan para anggotanya adalah bagian dari negara RI, sehingga secara otomatis terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan negara, termasuk masalah politik.
Ini kenyataan. Suka tak suka, senang tidak senang, itu kenyataan. Persis hidup bukan di negara mimpi. Maka Persis punya idealisme, tetapi Persis tak bisa mengabaikan dari realitas karena berpijak di atas bumi walaupun pikiran melangit. Idealisme masyarakat langit, tapi kenyataan berada di masyarakat bumi. Berarti di satu sisi Persis bukan orpo. Karena bukan orpo, berarti Persis tidak mungkin terlibat secara langsung. Karena undang-undang mengharuskan yang terlibat itu adalah partai politik. Tetapi di sisi yang lain Persis punya kepentingan politik, yaitu untuk mewujudkan misi dan visinya, seperti tegaknya syariat Islam dalam berbagai sektor kehidupan untuk baldatun thayyibatun warobun ghafur. Berarti kudu kumaha? Satu sisi bukan partai politik, sisi lain punya cita-cita politik. Inilah yang menuntut para pemimpin di persatuan Islam untuk memainkan fungsi dan peran serta bagaimana kemasan format politik. Maka disinilah tiap periode kepemimpinan Persis mengalami perbedaan. Bukan perbedaan prinsip, tetapi strategi yang membedakan karena tantangan tiap periode antar satu dengan yang lain itu tidak sama. Ini contoh prinsip. Oke, dalam konteks jamiah, sekali lagi ini bukan pandangan pribadi Amin Muchtar, dan pandangan pribadi Amin Muchtar tidak boleh mempengaruhi. Da, cangkuang rek pil pemilihan lurah. Ya Amin Muchtar pribadi nggak boleh. Tapi jamiah dulu bagaimana memandu pilkada, pilgub. Walaupun Amin Muchtar punya pandangan pribadi, engke heula. Sebab yang kita pikirkan adalah kumaha maslahat jamiahnya, visi misi jamiahnya sampai atau tidak. Pandangan boleh dari mana saja. Oke? Nah, maka disinilah kesepakatan. Muktamar itulah forum yang membuat kesepakatan bagaimana memposisikan Persis dalam menghadapi urusan politik. Maka arenanya di muktamar yang terwujud dalam Qia Qide. Itu satu. Oke, terutama jika dibaca Qia yang berisi 29 pasal. Saya lupa lagi di Pemuda sekarang berapa pasal yang terbaru gitu kan. Sebagai alumni Pemuda tiap tahun pasti ada perubahan, terutama di urusan teknis, strategis atau taktis. Nah, di Persis 29 pasal dan kaidah dakhili, konun dakhili 109 pasal. Tidak ada di situ yang mengamanahkan dan mendorong agar Persis secara jamiah terlibat dalam politik praktis. Gak ada. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun amanat konstitusi jamiah yang mendorong kita, lembaga kita jamiahnya terlibat langsung. Dua, begitu juga memperhatikan Qia bab 1 wajah dan wijah, bagian 2 asas tujuan, pasal 3 bagian bentuk sifat gerakan, bab 2 program jihad, pasal 6. Kita tidak pernah menemukan adanya isyarat amanat jamiah agar Persis terlibat secara langsung dalam politik praktis. Berarti dari semua ketentuan peraturan kebijakan, bukan ketum, tapi yang dikehendaki oleh warga Persis, karena ini produk muktamar. Ketua umum di Persis itu mandataris muktamar, makanya bertanggung jawab ke muktamar.
Berarti semua sepakat bahwa Persis menerapkan strategi politik meniadakan diri. Sekali lagi, dalam urusan politik praktis. Nah, maka dengan strategi ini terkadang generasi baru salah paham. Karena Persis menerapkan strategi meniadakan diri, tidak terlibat langsung disangkana teu berpolitik, itulah politikna. Kapan cicing ge politik? Lempang politik, gerak politik, cicing oge politik. Berarti tidak berarti Persis anti politik, dan jangan diartikan tidak berpolitik. Tapi Persis didorong agar tetap berada dalam khitohnya sebagai tadi harokah tajdid, untuk memainkan fungsi dan peran partai politik yang tidak bisa menggarap. Maka di aspek tertentu kita jadi mitra, kita jadi kawan, mana berbagi tugas, fungsi dan peran dalam kerangka harokatu tajdid. Maka dengan program-program inilah, dengan strategi ini, program yang dikemas, yang digarap, diharapkan, bahkan dimungkinkan dapat menghasilkan dampak politik yang benar sesuai dengan syariat Allah. Tidak sebaliknya terlibat politik praktis tapi sama sekali tidak melahirkan dampak politik yang benar. Terlibat langsung saprak terlibatnya kababuk. Cek bahasa akeh mah kade tong hareup teuing, lantaran hareup teuing mah pasti beteung kababuk. Maka inilah kepiawaian para pemimpin kita. Kan teu mungkin nyumput geus terbuka. Tapi hareup teuing resiko kababuk. Lain salah nu ngababuk, beteung hareup teuing. Ini contoh Pak, ini bagian dari strategi luar biasa. Dan kita beruntung hidup di keluarga besar yang kaya pengalaman menghadapi gonjang-ganjing di mana saudara kita mah geus dibubarkeun. Persis mah eksis nepi ka ayeuna, berarti luar biasa. Kapan politik mah tong katebuh ku batur dah. Ongko politik tapi apaleun batur. Tah eta Pak, hebatna orang tua kita. Oke? Nah, kemudian ditegaskan tahun 2007 ketika kita menghadapi pilkada serentak, maka pimpinan kita memberikan panduan, yaitu jamaah Persis hendaknya tetap menjaga netralitas sesuai dengan khitoh Persis. Jadi katingali gitu, begitu usum kampanye, jamiah nama siga ngurus masjid, pengawasan utek-utekan, tapi kekuatanana dahsyat, cononjok hareupeun gitu. Itulah yang dimaksud dengan tadi jamiah nama teu pepilueun, bukan berarti tidak berpihak. Tah eta apa? Yang disebut menjaga netralitas teh jangan diartikan anti politik atau acuh. Sidik kitu cara berpolitik. Nah, maka Persis dengan programnya tapi keberpihakan politiknya itu berdampak. Nah, saya sering menyebut Persis maletik tapi suarana syafaat. Bagaimana nu saeutik teh bisa diperhitungkan lantaran moal pernah jadi genap angka ganjil tanpa angka kecil. Urang enak contoh. Ini contoh. Pak Nasir jadi Perdana Menteri. Tahun berapa itu? Coba hitung anggota Persis berapa? Seetik. Kenapa dari sedikit ada kader Persis bisa jadi Perdana Menteri? Ayeuna mah geus loba da. Minimal cek Metro TV mah 5 juta kan. Cokot da nguntungkeun gitu. 5 juta. Pak Nasir waktu itu padahal kecil tapi bisa jadi. Itu hebatnya. Jadi jamiahnya bersikap tegas, menjaga jarak dari semua partai, dari semua calon, tetapi tidak berarti jamiah tidak berpihak. Teta hebatna.
cara Ahasan memainkan tokoh gitu. Ieu cenah kaditu gaul, ieu kaditu gaul. Reka saha wae kudu nguntungkeun Persis. Ini yang tidak mudah. Kenapa Pak? Mungkin kenapa ini bisa karena orang tua mah sudah lewat syahwatnya. Geus teu payu kana dunya. Strategi sukses gitu. Nah, ini diantara yang pertama yang harus disampaikan, pengertian jangan sampai dianggap Persis tadi anti politik, Persis tidak berpolitik, Persis itu berpolitik, gitu politiknya. Tetapi di sini pemahaman antara orang tua dan generasi baru terutama periode sebelumnya memang cukup solid. Tapahum, maka siapa yang menggerakkan, siapa yang digerakkan. Ini tampaknya yang perlu banyak diambil pelajaran. Kemudian ditegaskan juga dalam buku panduan siasah bahwa Persis secara jam'iyah harus dalam posisi netral agar selamat dari tarik-menarik kepentingan politik dan konflik kepentingan. Sehingga Persis akan tetap mendukung siapapun yang akan memimpin selama mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itulah keberpihakan Persis secara jam'iyah bukan kepada orang. Jadi orang bukan harga mati. Isuk pageto orang bisa robah. Juga bukan pada golongan atau pada partai semata, tetapi kepada visi dan misi yang dibawa sejalan tidak gitu. Nu tadi teh can bisa nguntungkeun Persis minimal teu ngarugikeun. Ketika tadi kekuatan politik belum bisa menggenapkan keganjilan, paling tidak jangan menambah keganjilan yang ada. Itulah yang disebut ukuran keuntungan di Persis. Bukan semata-mata engke lamun menang calon mere sabaraha anggaran, bukan. Deletik teuing eta mah. Gerak keur hayang ka surga sekadar anggaran ali teuing da. Terlalu murah. Ngabangun Persis 100 tahun tadi we tina bala-bala sabaraha moal kagantian ku 3 periode kepemimpinan 5 tahun kan. Persis mah beunghar keur bala-bala na wae triliunan. Subsidi silang cantang tuh kagantian. Itu mah sekedar ya belut lah. Bukan itu tujuannya, tapi dimanapun dakwah Persis tidak pernah dihalangi. Dakwah Persis berkembang, Quran Sunnah bersinar. Itu contoh Pak yang disebut dengan politik. Kemudian dalam hal pilih memilih pemimpin, imam, ketua umum dapat melakukan musyawarah pimpinan sebagai perwujudan ijtihad politik dan menyalurkan keberpihakan. Siganu tadi prinsipna kieu kumaha praktekna, tak kitu Abu Bakar, kieu Umar, kieu Utsman. Kenapa beda-beda? Tantangannya beda-beda. Karena Islam tidak membentuk ketentuan, maka jam'iyah menyarankan badami. Silahkan pemimpin mau bagaimana, apakah pemimpin mau membentuk tim lobby, dan kebetulan hanya ada di PP Bidgar Siasah mah. Untuk tingkat nasional misalkan bisa, tapi tingkat ke bawah kebijakan pimpinan ngariung urang kumaha. Nu penting saha wae nu dukung jam'iyah kudu sukses. Karena yang didukung adalah bukan calonnya tapi kemenangan jam'iyah. Ini diantara panduan yang dibuat, normanya begitu, prakteknya silahkan. Sekali lagi, inilah gambaran bagaimana Persis berpolitik. Oke, terakhir nih, mari kita lihat peran politik Persis dari waktu ke waktu. Ini bagian dari sejarah. Di slide 26 dulu. Oke, fakta kecerdasan dan kecanggihan para orang tua, ulama dan pimpinan kita dalam bersiasah. Sejak Persis berdiri 1923 sampai hari ini,
Sejatinya kita generasi baru persatuan Islam, kaya dengan pengalaman dalam menghadapi sistem orientasi gonjang-ganjing politik baik dalam maupun luar negeri. Persis tetap eksis. Ini menunjukkan Bapak Ibu, adanya kecerdasan dan kecanggihan para orang tua, ulama dan pimpinan kita di dalam bersiasah. Walaupun strategi yang digunakan antar periode bisa jadi berbeda, sebab tantangan dan medan politiknya belum tentu sama. Ini contoh yang mendasari orang tua kita. Ngobrolkan tadi prinsip, tujuan, fungsi, sekarang bentuk. Nah, maka format partisipasi dan keberpihakan politik praktis dipilih oleh Persis sesuai dengan perkembangan zaman sebagai bagian dari ijtihad politik. Maka rujukan kaidah fikihnya taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal bi'ah. Hukum bisa berubah. Yang dimaksud hukum ini bukan hukum nas, tapi hukum hasil ijtihad. Akan berubah pula mengikuti perkembangan waktu, azminah, amkinah berdasarkan teritorial, walbiah dan lingkungan. Itu bisa. Sama seperti hukum fikih ibadah bisa berubah, maka kebijakan politik juga bisa berubah. Inilah contohnya. Tolong dikoreksi, terutama senior kami di Jamiah yang ikut menonton kajian ini. Inilah yang kami pahami. Kehebatan Persis di dalam bersiasah menghadapi berbagai rezim. Pertama, di Orde Baru, format politik Persis menggunakan terbuka pool, yaitu bergabung menjadi anggota istimewa Masumi. Bahkan ahasannya jadi Dewan Syariah, Ustadz Abdurrahmannya jadi Dewan Syariah. Jadi terbuka, open ship, pool langsung ikut terlibat. Inilah sebut dengan format, Bu. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya menghendaki begitu. Begitu masuk di Orde Baru, dengan carut-marutnya sistem politik, berbagai kekuasaan yang cenderung tadi korup, Persis merubah strategi, yaitu yang saya sebut politik etis isolasi strategis. Sama sekali tidak terlibat, tapi bukan berarti tak ikut pencoblosan. Keluar kan, tidak ada di Masumi di partai manapun yang asalnya anggota istimewa. Itu di zaman Ustadz Abdurrahman. Itu yang saya sebut namanya politik etis, yaitu isolasi strategis. Kenapa Pak? Dihadapkan pada persoalan nasakom, lamun teu dibubarkeun, belum lagi orang yang loncat pagar ke Jamiah sekedar nebeng. Dilakukan screening dan luar biasa. Lamun dibiarkan terbuka bahaya. Dirapat ditutup. Kajian jumlah anggota seetik, tapi Jamiah selamat. Yang saya sebut strategi mentas arus. Di pertama Persis bermain di arus. Karena tadi selain piawai para orang tua kita, ketangguhan luar biasa, urusan lobi, urusan silaturahmi, kita solid. Dimungkinkan cara itu. Di periode berikutnya bahaya, main arus bisa kabawa arus, mentas arus. Masih dimungkinkan karena biduk perahunya masih kuat. Nakoda dan ABK masih solid. Selesai. Masuk periode reformasi, membuka keran-keran partisipasi masyarakat, termasuk tadi ormas di dalam menentukan arah pembangunan. Maka orang tua kita di periode ini yaitu menggunakan strategi politik praktis setengah jadi,
Jadi setengah jadi teh, satu tetap dibuka didorong, tetapi pertahanan berusaha dijaga jangan sampai jebol. Tetapi luar biasa hebatnya, yang mempeloporinya ketua umum Ustaz Latif Muhtar. Ini bagi saya ijtihad yang luar biasa, yang sempat menimbulkan riak, bukan tidak setuju terjunnya, tapi kenapa oleh ketua umum, terutama dengan PP Pemuda waktu itu dinamika. Jadi visinya sama, orientasi sama, strategi yang tidak sama gitu. Itu diantara contoh. Masuk tadi zaman Ustadz Siddiq Amin, setelah Ustadz Latif dilanjutkan, yaitu politik etis kembali, mandiri tanpa isolasi. Dalam bahasa Ustadz Latif mah mandiri tanpa mengisolir diri. Gaul tapi teka bawa, gaul tapi teka warnaan, bahkan ngawarnaan. Oke, karena tidak mungkin kita menutup, dibukalah keran tentang pendidikan terutama. Masukna ujian negara, kita daftar ke Kemenag, urusan haji dan lain sebagainya. Nah itu contoh. Ini bukan di prinsip tetapi di strategi karena situasinya yang berbeda. Oke, mari kita lihat pasca reformasi sampai kemarin 2019, yaitu berkenaan dengan Pileg dan Pilpres 2004, Pileg dan Pilpres 2009, Pileg dan Pilpres 2014, Pilkada 2017, 2018, dan Pileg serta Pilpres yang kemarin 2019. Oke, mau apa kita? Nah ini pastilah yang namanya tantangan. Dan mal mungkin orang teh cicing sorangan, pasti akan ada persentuhan, ada interaksi. Tapi bagaimana saat kita interaksi, jamiah harus selamat. Maka tugas pimpinan pasti setiap event masihan panduan. Karena sekali lagi boleh jadi tantangannya belum sama gitu. Nah akhirnya dibuat kan, contoh dibuat itu hak anggota. Jadi bagaimana supaya tadi jamiah tong terlibat tapi anggota boleh terlibat? Kan dibuat aturannya. Contoh, keterlibatan anggota Persis dalam politik praktis, jamiahnya netral. Bukan berarti anggotanya tidak boleh terlibat. Boleh terlibat tapi harus memperhatikan syarat. Contoh, setiap anggota Persis dan bagian otonom Persatuan Islam berhak mendapatkan pembinaan dalam masalah siasah. Dalam bahasa orang tua kita, medan siasa itu 100 meter. Terus anggota kita teh kemampuan ngan 3 meter. Maksakan kan 3 jebur. Bagaimana supaya dia mampu bina? Begitu tos dibina mentok wayahna ujang maulah maksakan lantaran 100 meter ujangan 3 meter 3 jebur. Pan diingatkan, terus orang tua ketika punggur teh emut we diparanggil atawa nepangan ka sepuh, ujang terek naon ka parlemen teh. Ustad, saya mau mewarnai royal teuing cenah jang ngawarnaan mah gitu. Ieu mah nalika ujang boga babaturan anggota legislatif minimal nu eueuh perhatian ka Islam aya kasakitu ge cukup. Lantaran royal teuing ngawarnaan mah nu pugu mah kawarnaan. Nah itu Pak diingatkan oleh orang tua sejak dulu berkenaan dengan apa? Tahu anggota ada hak. Jamiahnya tidak mungkin tapi anggota harus jadi duta. Bagaimana peran-peran politik jamiah tetap dimainkan. Tapi perahunya terkelebuk, tidak terkelebuk. Itulah hebat cek simkuring mah jamiah Persis itu. Luar biasa. Sehingga 100 tahun jelang 100 tahun bisa eksis. Yang lain sudah pada kabur, pada bubar, tenggelam dan lain sebagainya. Dengan beragam sistem dan carut-marut politik, Persis eksis. Ini bukan pekerjaan yang ecek-ecek. Bukan pekerjaan yang sederhana. Ini contoh kewajiban. Sudah kan diingatkan, disebarkan.
Walaupun dalam praktek kita masih ada tantangan untuk tafahum, untuk saling pengertian di dalam mendistribusi setiap sumber daya ini. Oke? Ini kewajiban tuh contoh gitu. Jadi ada haknya, ada kewajibannya, semuanya sudah diatur. Ingat sekali lagi dalam format dan strategi. Nah, kesimpulan dalam berpolitik, Jam'iyah Persis berpedoman secara norma organisasi selain panduan syariat, yaitu pada hasil muktamar, panduan siasah, edaran siasah, dan hasil muskernas atau musyawarah pimpinan sesuai jenjangnya, tidak mengikuti arahan pribadi-pribadi dalam jam'iyah. Ingat dah, amin muhtar wae tong didengi. Lamun sekiranya pandangan pribadi kudu jadi keputusan, tapi kita memasukkan mangga wae, karena yang menentukan kebijakan jam'iyahnya. Inilah Pak steril cara kieu tidak. Jadi terbayangkan lamun teu kieu, security atuh wah hancur atuh. Sagala datang cek akeh teh mah orek kadut asup kan, ruksak atuh Pak. Bukan berarti mereka teu nyaah ka jam'iyah, tapi belum tentu setiap sarannya tepat bagi kita. Nah, ditampung ku pimpinan, dirapatkeun. Ini yang bagi saya luar biasa. Generasi baru Persis harus paham, Persis sudah berpraktek tentang siasah di dalam NKRI ini. Kemudian anggota Persis dimungkinkan berkiprah politik praktis selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan jam'iyah. Maka agar kiprah para anggota dapat menghasilkan dampak politik yang maslahat, hendaknya pimpinan jam'iyah di setiap jenjang pimpinan mengambil inisiatif. Naon Bu, manggil bahasa legek batur mah aya konvensi gitu. Karena nu pusing mah lamun sadapil loba ada gitu. Kabeh yang dipilih jam'iyah. Kan karena tidak diterangkan, guys, cek ketua PC besok presentasi. Anda di partai mana, dapilna dapil sarua, silahkan Anda presentasi. Tapi keputusan nanti kami jam'iyah yang mana. Itu kan boleh. Atau tadi lobby bari ngobrol di warung kopi, cek ente kumaha, sabarata tahun ente pengalaman politik, sabarata tahun mengenal tentang sistem tata negara, can nyaho gitu kan. Itu contoh, karena tidak diatur, kebijakan diserahkan. Jadi ada sisi fleksibel, dinamika politiknya kita tidak tertinggal gitu di lapangan. Oke ya. Nah, kemudian ini juga yang selalu dinasehatkan. Ini yang terakhir nih. Sudah, jadi kan tahkieu cek Islam, norma jam'iyah, panduannya begini. Tetapi di lapangan terkadang kita melihat ada perilaku politik penuh intrik dan pencitraan. Kan biasa nu tara ngaku jam'iyah ge keur usum politik mah abdi putrana tokoh, abdi alumni pesantren. Cek urang teh ka mana wae jang salami ieu rek politik 5 tahun kakara muncul. Biasana mah tiara poe era moal Persis teh itu heureuy Pak. Jadi loba dulur teh keur kieu teh. Panggih Ustaz abdi orang Persis gitu. Di mana abdi teh incuna Pak Anu gitu. Di mana cabangna dukanya gitu. Itu contoh Pak. Nah, maka dalam situasi seperti inilah orang tua kita nasihat. Ketika perilaku politik telah dipenuhi intrik dan pencitraan, ingat melihat politik jangan dari wajahnya, pasti katipu, tingali bujurna. Maka melihat bujur politik mah mau pernah katipu, lantaran berbeda antara beungeut jeung bujur. Tah bujur mah katingali gorengna. Maka dalam situasi politik yang tidak menentu banyak saku. 10 dua wae mah jebol. Oke? Terakhir Pak, ieu nasihat nu duwi ka ayeuna. Kade batur nu hajat urang nu boborot. Batur manggeus ka mana pestana teh?
Urang mah masih kena getreng, leheung lamun kotor wungkul, ieu mah jeung gelas peupeus. Satahun teu panggih beda pilihan. Ningali motor si eta nyeri beuteung. Ningali itu sendal itu jauh nyeri huntu. Saha urang nu ruksak. Nah itulah kenapa bahwa persoalan siasah tidak diserahkan ke pribadi-pribadi. Sebab terbayang oleh kita kalau kebijakannya kecenderungan pribadi seperti apa rusaknya jamiah, maka dalam konteks politik praktis jamiah adalah target kemenangan utama, bukan semata-mata calon, bukan semata-mata orang. Dimanapun jamiah harus menjadi target pokok yang disebut dengan syiar dakwah Islam melalui wadah jamiah Persis. Bapak Ibu, terutama generasi baru ahlul ilmi, itulah barangkali sedikit catatan untuk memenuhi harapan kaum muda Gading yang meminta tema ini, tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekiranya belum memenuhi harapan, berarti tinggal satu sesi terjun di lapangan, minimal ikut di urusan per-RT-an, perkarang tarunaan, urusan tadi masalah lingkungan dan kemasyarakatan sebagai kuliah terbaik politik praktis berdasarkan pengalaman di lapangan. Inilah yang dimiliki oleh orang tua kita, mudah-mudahan dapat diduplikasi oleh kita sebagai generasi baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu jua yang memisahkan kita, dan ini karena pertemuan perdana tentang wakajo aya patarosan sakarung ewang we gitu. Tapi seperti biasa saya berhusnudon orang Cangkuang Gading Tutuka khususnya Palinter. Nanti sekiranya ada pertanyaan bisa dititipkan ke Pak Opik atau Uda Deni, nanti saya akan jawab melalui WhatsApp. Dan saya mohon doa mudah-mudahan kondisi kesehatan terus fit, stamina terus meningkat untuk kembali bisa menunaikan tugas di berbagai tempat sesuai amanat umat dan jamiah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung foto bersama gitu nya. Ngaturkeun nuhun jazakumullahu khairan katsiran ka Ustaz anu parantos masihan ilmuna kangge urang sadaya. Mugi anu pirenduikeun cing janten ilmu manfaat kangge urang sadaya. Sareng simkuring nedasi hapunten kana sagala rupi kalepatan. Mugi urang bisa ditepangkeun deui dina sanes waktos. Terakhir saurna aya foto bersama lagi. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.